Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa sholawatullahi wa salamuhu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita ucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat yang tak terhingga kepada kita sekalian. Mudah-mudahan senantiasa kita bisa bersyukur kepada Allah dan sikap syukur kita bisa memberikan nilai tambah kepada kita, baik berupa jumlah kenikmatan maupun nilai kenikmatan yang diberikan Allah kepada kita sekalian dalam kehidupan sehari-hari. Ada sebuah kisah yang sangat menarik dari Rasulullah SAW, di mana beliau membangun sikap dan perilaku di dalam kehidupan bertetangga. Dari situ nanti kita bisa mengambil pelajaran, bisa kita renungkan, serta bisa dijadikan pelajaran yang berharga untuk kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Diceritakan pada suatu hari, Aisyah radhiyallahu anha, istri dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sedang memasak sayur sup. Sebetulnya tidak ada yang istimewa dari sayur sup itu. Cuma di situ Rasulullah memberikan pesan kepada Aisyah radhiyallahu anha, ketika memasak sayur sup ditambahkan atau diperbanyak kuahnya. Nah, Rasulullah ternyata punya rahasia yang lain. Kenapa Rasulullah menyuruh istrinya untuk memperbanyak kuahnya ketika memasak sayur sup? Sebetulnya tidak ada yang istimewa, karena hampir semua ibu bisa memasak sayur sup. Untuk memperbanyak kuahnya itu tidak hanya sekedar menghidangkan di tempat hidangan, baik itu di mangkok ataupun di piring-piring yang mau kita hidangkan untuk keluarga. Tapi di balik itu semua, ternyata ada nilai yang tinggi sekali yang dicontohkan oleh Rasulullah. Yang pertama, agar para tetangga bisa mencicipi dari sayur sup yang dimasak oleh Aisyah radhiyallahu anha. Dan yang kedua, bisa berbagi kenikmatan, yaitu kepada tetangga yang ada di sebelah kanan dan kiri kita. Maka dengan kesadaran itu semua, bisa dijadikan sayur sup tadi menjadi gagasan atau inspirasi yang kreatif pada tetangga kita. Apalagi di musim pandemi COVID-19 ini, kita harus bisa meningkatkan empati kita kepada tetangga kita. Dalam cerita hikmah tadi, mungkin kita sering mendengar dari para mubaligh, dari para ustadz yang disampaikan di majelis-majelis kita. Hanya saja mungkin implementasinya, pengamalan dan perluasan maknanya yang mungkin belum banyak menunjukkan apa yang kita lakukan itu sama dengan apa yang menjadi gagasan dari Rasulullah. Padahal Rasulullah melaksanakan dengan tindakan. Atau mungkin karena kita sebagai manusia yang banyak bicara tentang hal-hal yang bersifat normatif, tentang ini, tentang itu, memang bagus gagasan itu. Cuman kadang
dari gagasan itu pada pelaksanaannya terkatung-katung hanya dalam rencana yang ada di pikiran kita dan yang ada di benak kita. Saya akan mengutip dari salah satu hadis Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarah. Yang artinya, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya muliakanlah tetangganya. Demikianlah indahnya Islam mengajarkan tentang hidup bertetangga. Karena dengan bertetangga itu kita harus bisa membangun keharmonisan di dalam bertetangga. Kita harus bisa mengulurkan tangan ketika kita mendapatkan kesusahan, dan kita bisa memberikan keselamatan atau penghargaan kepada tetangga kita ketika mendapatkan keberuntungan. Karena hakikatnya tetangga itu adalah saudara dekat kita, meskipun tidak ada hubungan darah dengan kita. Karena dari tetangga itulah yang akan datang pertama kali menolong kita di saat kita kesusahan. Dan dari tetangga itulah yang akan membantu kita pertama kali di saat kita butuh bantuannya. Itulah kenapa kita harus berhubungan baik dengan tetangga. Kiranya cukup apa yang saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Albirru manitaqo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah